Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatil ahibba, insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur iman, ya. Bahwa sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan diterima oleh akal yang salim, ya, akal yang sehat, akal yang selamat, bahwa iman itu adalah qaulun, ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, dia bertambah dan bisa berkurang. Atau secara rincinya adalah dari dua komponen besar itu terbagi menjadi 4, yaitu qaulul qalbi, ya, ucapan hati, wa amalul qalb, dan apa? Perbuatan hati. Walaupun dua hal ini adalah sesuatu yang batin sifatnya, yang nggak tampak, ya, kita nggak tahu ucapan hati dan amal hati karena mahallul qalb, tempatnya di hati, kita nggak tahu, ya, dia sesuatu yang nggak tampak. Yang kedua adalah summa qaulul lisan, ya, ucapan lisan. Ini zahir, kelihatan, orang berbicara kelihatan. Wa amalul jawarih, dan yang keempat adalah amalul jawarih, ya, yaitu perbuatan dari anggota badan, ya, seperti itu. Nah, adapun ucapan hati adalah at-tasdiq. Bentuknya apa? Pembenaran yang sangat kuat, ya, terhadap bahwa Allah Azza wa Jalla adalah al-ilahul ma'bud. Ini ucapan apa? Bukan ucapan hati, apa? Qaulul qalbi, ya. Arti pembenaran yang sangat kuat terhadap bahwa Allah Azza wa Jalla al-ilahul ma'bud, ya, pembenaran. Dan juga pembenaran terhadap adanya iman kepada para malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, para rasul yang diutusnya, al-yaumul akhir atau yaumul qiyamah, ya. Termasuk juga pembenaran terhadap semua yang Allah datangkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah wahyukan kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah qaulul qalbi, ya, seperti itu. Nah, di mana qaul qalbi yang berupa tasdiq ini, at-tasdiqul jazim, pembenaran yang sangat kuat, yang sangat pasti, ya, itu diikuti dengan apa? Dengan amal qalb, dengan perbuatan hati. Ya, apa itu perbuatan hati? Munculnya sikap hub al-mahabbah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya, ya, ta'zimullahi wa rasulih, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulnya, ya, ta'zirullahi wa rasulih, pembelaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa tauqiruh, penghormatan dan pengagungan kepada keduanya, wal khasyah lillah, termasuk apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, ikhlas hanya untuk Allah, bertawakal hanya kepada Allah, dan amal-amal hati yang lainnya. Dan ini kita lihat masih ranahnya apa? Ranah batin. Al-khauf, al-mahabbah, ya,
at-ta'zim. Ini amal batin karena apa? Ini amal-amal hati, ya, seperti itu. Nah, semua amal-amal hati ini ikhwatal aizza adalah bagian daripada iman. Dan ini menjadi tuntutan atas at-tasdiq. Sehingga tidak mungkin seorang mengaku dia percaya tapi tidak lahir darinya apa? Amal-amal hati. Ya, saya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitab. Tapi apa? Tidak muncul apa? Al-mahabbah. Gak muncul ketundukan, gak muncul pengagungan. Itu gak mungkin. Sehingga amal-amal hati ini adalah apa? Tuntutan dari qaulul qalb, dari unsur yang pertama, yaitu ucapan hati, ya. Kita lihat misalnya ya dalam surah Al-Fatah Allah Azza wa Jalla ya berfirman terkait orang-orang yang qaulul qalbinya atau ucapan hatinya tidak dibarengi dengan amal qalb. Ya. Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka hanya sebatas mengucapkan dengan lisan-lisan mereka ya apa-apa yang tidak ada dalam hati mereka. Yang kita lihat ini adalah ya zahirul nifaq, fenomena dari kemunafikan. Ya, ketika ungkapan lisan mereka enggak dibarengi dengan apa? Keyakinan dan juga amal hati mereka. Artinya mereka misalnya sholat, mereka zakat, tetapi jauh dari apa? Membenarkan Allah dan Rasulnya. Apalagi mencintai, mentaati, mengagungkan Allah dan Rasul. Jauh dari itu, ya, seperti itu. Dan dari itu pula kita lihat dari dua ya hal pertama tadi pun akhirnya melahirkan apa? Melahirkan apa? A'mal al-jawarih. Ya. Yaitu perbuatan anggota badan. Ya. Di mana tuntutan dari dua yang pertama tadi melahirkan apa? Lahirnya perbuatan anggota badan. Mentaati perintah salat, ya, saum, zakat. Enggak cukup hanya dengan membenarkan. Enggak cukup hanya dengan mencintai, tapi salat enggak dilaksanakan misalnya. Ya, saum ditinggalkan misalnya. Zakat enggak ditunaikan. Enggak cukup seperti itu. Sehingga dua tuntutan pertama ini melahirkan tuntutan berikutnya, yaitu a'mal jawarih, ya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari empat hal tadi ya, yaitu qaul al-qalb, amal al-qalb, qaulul lisan berupa ikrar, dan amal jawarih ya, secara rincian detailnya ya kita bisa rincikan ada 5 unsur ya, ada 5 unsur ya. Yang pertama itu adalah sebagian disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, qaulul qalbi wa amalu ya, yaitu ungkapan hati dan amal hati. Yang ketiga qaulul lisan wa amalu ya, ungkapan lisan dan perbuatan lisan. Yang terakhir adalah a'malul jawari, perbuatan anggota badan. Coba kita rinci satu persatu daripada 5 unsur ini. Pertama adalah qaulul qalb, ya, ungkapan hati. Tadi berupa apa? Tasdik, ya, berupa pembenaran, berupa keyakinan, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman terkait dengan unsur yang pertama ini adalah dalam surah Az-Zumar ayat 33 sampai ayat 34. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika
humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya. Yaitu orang yang datang dengan membawa kebenaran. Wa saddaqa bi, dan dibenarkan oleh orang yang menerimanya. Saddaqa, membenarkannya. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka apapun yang mereka inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 15 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ragu, dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Azza wa Jalla, dan mereka lah orang-orang yang shadiqun, ya, orang-orang yang benar, orang-orang yang membenarkan, ya, setiap apa yang ya didatangkan kepada mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang terkait dengan unsur pertama ini itu qaul qalb juga adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan hadis syafaat, hadis tentang syafaat, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah. Ya, akan keluar dari neraka, ya, atau dikeluarkan dari neraka siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wa fi qalbi, namun dalam hatinya apa? Ada pembenaran walaupun hanya sebesar apa? Seberat syairah. Seberat apa? Satu helai rambut. Tapi ada pembenaran, gitu lihat, ada pembenaran, ya. Ini adalah qaul qalb. Yang kedua, ya, adalah qaul lisan. Itu apa? Ucapan. Ungkapan, ya, ya, dari ungkapan syahadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, katakanlah, qulu, ada unsur ungkapan, ucapan yang terucap. Katakanlah, ucapkanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Asbat, wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma utiyan nabiyyun, dan apa yang diberikan kepada para nabi mir rabbihim, dari Allah Azza wa Jalla, dan kami tidak membedakan salah seorang di antara mereka, dan kami tunduk pasrah, ya. Ini yang kedua, yaitu qaulul lisan, ada ungkapan, ya, ucapan, ya, verbal. Yang ketiga, ya, adalah amalul qalb, ya, yaitu perbuatan hati. Tadi, ya, kecintaan, keikhlasan, ya, mahabbah, ya, niat, ya, ketundukan, responsif terhadap perintah Allah, ya, tawakal dan lain sebagainya. Terkait dengan masalah ini Allah berfirman dalam suratul An'am ayat 52, ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah kalian mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabb mereka pada pagi dan petang, di mana mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Di sini syahidnya, yuriduna wajhah, adanya niat
hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga dalam surah Al-Anfal ya ayat kedua terkait dengan hal yang ketiga tadi amal qalb ya, Allah berfirman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya di antara hanya orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Jadi amal qalb, bergetar hati adalah satu bentuk efek dari apa? Pengagungan, kecintaan, ya, pembenaran itu bergetar hati, ini amal qalb. Ya. Yang keempat amalul lisan, ya, yaitu apa? Seluruh perbuatan-perbuatan yang terkait dengan ya lisan. Seperti apa? Pengucapan azkar, ya, pembacaan azkar, ya, secara umum. Azkarus sabah, azkarul masa, ya, zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang, atau zikir-zikir tertentu, ya, yang memang juga disyariatkan dalam ya beberapa tindakan dan situasi dan perbuatan kita, ya. Zikir sebelum makan, zikir setelah makan, zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, ya. Atau tilawatul Quran. Ya, ini juga menjadi bagian apa? Amalul lisan. Membaca Quran, ya. Ya, dan doa pun termasuk amalul lisan, ya, doa, ya. Dan seterusnya, banyak sekali contoh-contohnya. Dan ini dikuatkan dalam surah Fatir, ya. Ayat 29 Allah berfirman innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Al-Qur'an wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirrau wa alaniyah. Jadi di sini diungkapkan tentang apa? Orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Atau juga dalam surah Al-Kahfi, ya. Ayat 27 Allah berfirman watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu, ya, la mubaddila li kalimatih, dan tidak ada yang bisa merubah, ya, kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Juga misalnya perintah Allah tentang zikir yang sangat banyak dalam Al-Quran itu, ya. Dalam surah Al-Ahzab misalnya Allah berfirman ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu, dan bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila, pada pagi dan petang hari. Juga bisa dalam surah Al-Muzammil juga perintah zikir terkait dengan istighfar, ya, wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim, ya. Yang kelima adalah amal jawari, dan ini sangat banyak, ya, dalam Al-Quran, yaitu perbuatan anggota badan terkait dengan sholat, ya, dengan qiyamnya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, dengan melangkahnya, langkah kaki menuju masjid, ya, dengan wudhunya, ya, yang masing-masing punya keutamaan. Berangkat berjuang fisabilillah, ya, inilah bagian dari amal jawari, ya, perbuatan anggota badan. Selama ini juga Allah SWT berfirman dalam banyak ayat, di antara dalam surat Al-Baqarah ayat 238, ya, 238, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, ya, salat-salat yang sudah ditentukan dan salat wusta, ya, dalam beberapa tafsir disebutkan salat asar, ya, wa qumu lillahi qanitin, ya, dan segeralah menegakkan, ya, perintah-perintah hanya karena Allah, qanitin, dengan tunduk dan patuh. Juga dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 77 Allah berfirman ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, rukuklah kalian,
sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian, dan lakukan kebaikan-kebaikan, semoga kalian akan menjadi orang-orang yang menang, ya. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak tentunya terkait dengan ya unsur yang kelima, itu amal al-jawari. Itu mungkin yang bisa kita coba sampaikan dan kita coba bisa bahas terkait dengan unsur-unsur iman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.